itu jadinya bukan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, itu cuman bonus jadinya. Perjanjian lama plus bonus gitu. Mungkin namanya Alkitab plus bonus. 4 Injil itu. Terus teman-teman Kristen kalau mau jujur, ya, mau jujur mengatakan, ya sebenarnya yang namanya Injil itu apa sih? Itu kan adalah kutipan, testimoni-testimoni dari orang-orang. Karena penulis Injil tersebut juga tidak ada di saat kejadian-kejadian tersebut. Contoh, ya saat pesta di Kanaan nggak mungkin ada. Terus yang kedua, saat Yesus baru lahir juga nggak mungkin ada. Saat Yesus mengungsi ke Mesir nggak ada juga. Saat Yesus pertama kali ke Yerusalem juga nggak ada. Jadi mereka hanya menulis berdasarkan testimoni yang kita nggak tahu itu testimoninya benaran atau tidak. Yang namanya testimoni ini kan bahaya. Contoh misalnya, kalau kita nanya sama tetangga Ustadz Sugi bilang, oh Ustadz Sugi saat umur 10 tahun, dia jatuh dari pohon mangga. Padahal nggak ada kejadian itu. Ya, Ustadz Sugi patah kaki gara-gara main bola. Dikiranya gara-gara jatuh dari pohon mangga, karena Ustadz Sugi sering ya kelihatan memanjat pohon mangga saat dia kecil. Nah inilah yang saya bilang, ya teman-teman kalau mau jujur mengatakan, memang itu kan hasil testimoni, hasil kutipan-kutipan dari kesaksian orang yang kita juga nggak tahu itu benaran atau tidak. Ya, jadi gimana dikatakan bahwa itu kitab yang sempurna? Sempurnanya dari mana gitu? Ya, terus kalau kita bicara manusia ini kan kalau nggak diatur dia akan seperti binatang. Itulah kenapa ya Islam itu disebut sebagai kitab penyempurna. Karena di Islamlah semua panduan itu ada. Kalau kita hanya mengacu kepada Alkitab, maka manusia ini akan menggunakan ya standar masing-masing, kasih masing-masing. Kalau kita bicara kasih masing-masing, setiap orang punya implementasi kasih yang berbeda. Sama seperti saya pernah katakan ya, bagi orang Amerika, bagi orang bule, yang namanya berhubungan intim sebelum menikah, ya baru kenal langsung berhubungan intim, itu adalah wujud kasihnya. Itulah kenapa dibilang making love. Ya, ML itu kan making love, artinya membuat cinta. Cinta itu apa? Kasih itu kawan-kawan. Kalau gunakan standar itu, ya, apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan untuk manusia? Coba saya tanya teman-teman, apakah Tuhan menginginkan manusia itu bersikap dan bertingkah laku seperti itu? Tentu tidak kan? Jadi kembali lagi, kalau kita mengacu hanya kepada Alkitab, maka kita nggak akan punya satu standar jelas bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berperilaku. Itulah kenapa ya Allah menurunkan Al-Quran sebagai penutup dan juga penyempurna agar manusia itu tidak perlu lagi ya setiap bingung nanya kepada Nabi, setiap bingung gitu kan, saya mau lakuin ini, saya mau gini, kira-kira cocok apa enggak? Oh suruh Nabi aja, suruh Nabi tanya sama Tuhan. Oh kalau Nabi bilang oke lah, itu kan kacau ya. Kalau nabinya kalau nabinya nggak sibuk, oke lah. Kalau nabinya sibuk gimana? Manusia di dunia ini kan setiap tahun bertambah. Sekarang sudah mau nyentuh 7,5 miliar, bayangkan gitu. Kita butuh berapa banyak nabi gitu sebagai panduan kita? Kan nggak nyambung nantinya. Oke, mungkin dari saya tambahan itu aja. Silakan yang lain. Mungkin langsung Pak terangkan, biar nggak kelamaan Pak terangkan mendengarkannya. Kebetulan ini ada temannya juga kayaknya nih, Impers Bible. Silakan Pak terangkan. Nah, jadi saya harus masuk kepada statement atau pernyataan-pernyataan Saudara Juma. Kalau dia suka bilang Spanyol, kalau saya bilang kopi, separuh kopi. Kenapa saya katakan kopi, separuh kopi? Karena kalau kita lihat bagaimana seluruh isi daripada Al-Quran tersebut, seperti contohnya ketika kita melihat mulai dari Quran 1 pembukaan, sapi betina, keluarga Imran. Ini keluarga Imran kan, ini bukan sebuah catatan keluarga di dalam Arab ini, kan gitu. Terus ada lagi seperti Nabi Yunus, ini kan namanya Skopi, Nabi Hud, Nabi Yusuf, apalagi yang namanya Maryam, begitu banyaknya.
dari kitab-kitab ini di Al-Quran memang skopi, sparokopi. Lalu pertanyaannya, dari mana bisa kita sebut bahwa ini adalah kitab sempurna? Sebab nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab tersebut itu bukanlah letak tata wilayah di Israel, di Arab, tapi semua itu adalah letak tata wilayah di Israel. Israel dengan Arab itu begitu jauh jaraknya. Boleh dikatakan Israel ke Mesir itu kalau boleh dikatakan bisa sampai 20-30 kilometer, dan sama juga itu kalau ditarik garis lurusnya ke Arab. Dan tidak mungkin ke sana. Tetapi pertanyaannya, mengapa kitab ini malah lari ke sana dan disebut di dalam kitab Al-Quran, lalu jadi skopi di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya mau coba kritisi begini. Betapa bangganya Bang Juma mengatakan Al-Quran itu adalah kitab sempurna dari aspek kaidah ilmiah. Kita harus real menjelaskan kaidah-kaidah ilmiah atau kaidah-kaidah teknologi atau ilmu, aspek ilmu apa sebenarnya yang dikeluarkan oleh Al-Quran ini. Betul? Jadi jangan kita hanya sekedar asumsi untuk hanya meyakinkan orang bahwa kitab kita adalah kitab yang sempurna. Tapi sesungguhnya dalil konkretnya tidak menjadi sebuah landasan yang kuat. Ya, seperti tadi yang saya buat tadi, kopi, sparokopi. Namun yang paling lucunya lagi, saya sangat lucu tadi ketika Bang Juma begitu bangganya mengangkat sebuah topik. Kaidah hukum di dalam Al-Quran itu dibahas dengan tentang contoh haid. Haid diangkat sebagai contoh kaidah hukum, menunjukkan Al-Quran sebagai sesuatu yang sempurna. Menurut saya ini adalah sebuah hal yang remeh-temeh. Seorang perempuan haid lalu diatur begitu saja. Ya, kami itu sebenarnya di dalam kitab kami Perjanjian Lama tentang haid diatur. Ya, tetapi kami nggak pernah memakai itu sebagai acuan bagaimana seorang perempuan mengatur haidnya. Karena kalau haid itu natural, baik itu secara primitif, modern, apalagi bentuk kontemporer sekarang. Ya kalau dulu mungkin orang pembungkus tidak ada, ya begitu aja dulu zamannya mak-mak. Ya kalau haid ya begitu, merah-merah semua, begitu. Ya kalau udah modern ya barangkali sudah ada pembalut. Dan yang terkontemporer sekarang kan mereka bisa membuat supaya bagaimana haid itu rapi dan bersih tanpa ada satu bercak-bercak yang membuat haid itu terlihat kan. Kalau ini sebuah contoh yang dianggap sebagai landasan kita sempurna, saya sangat tertawa. Hal haid itu menurut saya nggak perlu diajarin orang, naluri manusia itu sendiri mengajari mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi karena saya tahu di dalam Al-Quran ini ada skopi, sparokopi, maka ya tidak heran mereka melaksanakan aturan-aturan agamanya yang berafiliasi dari hukum-hukum Taurat, tapi tidak memahami esensi, esensi dari apa kata peraturan haid di dalam konteks Taurat itu sendiri. Sama seperti sunat. Sunat di Islam begitu kuat, tetapi esensi sunat tersebut mestinya tidak tersampaikan sesuai dengan konsep milah Abraham. Nah inilah yang saya katakan skopinya yang sering saya kaji di dalam debat-debat dengan teman-teman Islam. Saya bukan
berbicara tentang bagaimana menghujat atau mengata-ngatain, tapi inilah yang saya temukan dari argumen-argumen ini saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, Itu yang terima mungkin bisa kasih saya Pak Terangkan. bagikan. Terima Mungkin kasih. nanti bisa ditanggapi sama Bang Juma. Sebelum ke Bang Juma, ini saya mau sapa dulu Imperceptible Bible siapa ya? Silakan. Sorry tadi terpental tadi. Oh, si Edis. Ya, Ada kendala suara tadi kegangguan. Ya, sebelum ke Edis, Bang Juma dulu, silakan Bang Juma untuk dibuktikan bahwa emang Al-Quran itu sempurna. Silakan Guru Nda. Iya, baik. Jadi orang yang beragama tanpa akal dan tanpa ilmu beginilah jadinya, kan? Menertawakan sesuatu hal yang mana hal itu adalah hal yang sangat luar biasa tapi dianggap sepele. Kenapa? Karena konsep yang ada di dalam dirinya tentang agamanya itu hanya iman, dan tidak pernah mendudukkan akal sehatnya untuk beriman. Ketika berbicara mengenai haid, kenapa kemudian Islam itu menyempurnakan hal ini? Lalu kemudian ditertawakan. Karena nggak belajar. Wanita haid di dalam Islam boleh melakukan apa saja. Boleh berhubungan dengan siapapun. Kecuali satu. Wanita haid haram hukumnya kemudian melakukan hal yang disebut jima dengan suaminya. Itu aja. Nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji, nggak boleh berhubungan seksual. Tapi dalam kaitannya berhubungan dengan suaminya dalam arti perilaku sehari-hari itu boleh. Berhubungan dengan anaknya boleh. Berhubungan dengan tetangganya boleh. Tapi kalau agama ajaran terdahulu nggak bisa. Nggak boleh. Wanita haid yang diajarkan di dalam Imamat 15 itu nggak boleh kemudian berada di tengah-tengah manusia kalau dia haid. Dia harus diungsikan, diusir. Lebih parah pengusirannya daripada kemudian orang yang kena COVID. Ini yang tidak Anda pahami karena Anda tidak belajar. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwasanya kenajisan dengan orang yang haid itu berimbas kepada apa? Mati dalam kekufuran, mati dalam kekafiran ketika kemudian belum sampai maghrib tiba atau matahari belum terbenam. Ya, diterangkan dalam Imamat 15, setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan haid menjadi najis. Dan setiap barang yang diduduki oleh orang yang haid itu juga menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya wanita haid itu wajib hukumnya mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh wanita haid haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena tubuhnya kepada orang yang haid, maka dia harus mencuci pakaian, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa pelana yang diduduki oleh orang yang najis, maka najis pula orang tersebut. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang yang kena haid tadi itu duduk, dan orang yang kena haidnya tadi itu, tempat duduknya tadi itu kena kepada orang lain, maka orang lain pun akan menjadi najis. Misalnya, istri Anda haid, kemudian Anda duduk di bekas istri Anda haid, maka Anda suaminya menjadi najis. Ketika Anda yang suaminya menjadi najis tadi tersentuh oleh anak Anda lagi, maka anak Anda juga najis. Anak Anda keluar dari rumah bersentuhan dengan orang lain, orang tadi itu juga najis hukumnya. Maka semua kena najis. Kalau ini masih tidak disempurnakan Al-Quran, maka dunia ini akan kiamat. Subhanallah. Untung saja aturan seperti ini hanya berlaku lokal dan temporer, hanya berlaku kepada kaumnya Nabi Musa dan tidak berlaku kepada semua manusia. Untung saja Al-Quran datang meluruskan, menyempurnakan ajaran ini. Anda baca Imamat 15 supaya Anda itu bisa siuman.
Lalu pada hari ke-8, pada hari ke-7, ya, ketika wanita itu haid menjadi hari terakhir, hari ke-8-nya harus ditambah 7 hari ke depannya, baru bisa dikatakan orang itu tahir. Berarti wanita ini harus diungsikan kurang lebih 14 hari, disimpan di hutan, supaya tidak tersentuh oleh manusia, supaya tidak menyentuh barang-barang yang bisa disentuh oleh manusia lain. Bayangkan pada hari ke-14 wanita haid ini, dia harus mempersembahkan 2 ekor burung merpati. Bayangkan kalau di Indonesia, ini udah berapa kali saya bahas. Bayangkan kalau wanita Indonesia itu ada 100 juta, maka setiap bulan pemerintah harus menyiapkan 2 ekor merpati, 200 juta burung merpati setiap bulan. Ini baru di Indonesia, Bung. Bagaimana kalau di Malaysia? Bagaimana kalau seluruh dunia? Berapa merpati yang harus korban setiap bulannya di dalam dunia kita sebagai makhluk yang hidup dalam dunia ini? Ini kehidupan apa yang bisa dicerminkan dengan hukum seperti ini? Bayangkan kalau presiden kita perempuan. Bayangkan kalau kepala sekolah menjadi perempuan. Bayangkan kalau kepala bank yang perempuan. Bayangkan kalau gubernurnya perempuan. Bayangkan kalau dari desa, camat, bupati, gubernur, presiden, kepala lembaga-lembaga, para menteri adalah perempuan. Begitu haid, negara berhenti, bubar. Jadi jangan Anda anggap sepele. Karena Anda tidak belajar, Anda tidak tahu. Ya. Inilah yang kemudian Al-Quran datang sempurnakan, Bung. Oke? Bagaimana mungkin kemudian wanita ini dianggap seperti yang ada diperlakukan di dalam Imamat 15 ini? Apa yang disentuh oleh wanita haid tersebut, kemudian disentuh lagi oleh orang lain, maka orang yang menyentuhnya akan najis sampai maghrib, sampai matahari terbenam. Barang yang disentuh, orang yang menyentuh orang haid juga disentuh sama orang lain. Jadi semua jadi najis. Tidak ada kehidupan. Lalu siapa yang masak di rumah? Kalau wanitanya haid. Mereka masak, wanita haid masak. Pegang panci, pegang ikan, pegang beras. Yang menyentuh beras akan najis. Tidak ada yang makan. Untung saja ajaran Torah itu hanya untuk Bani Israel dan hanya sampai kepada pengutusan Nabi Isa alaihissalam. Begitu Rasulullah Muhammad SAW datang, maka disempurnakan ajaran haid itu. Itu, Bung, cara belajarnya. Belum lagi berbicara mengenai perang. Bagaimana perang di dalam kitab saudara? Kucing, meong, nyamuk, lalat, apalagi kodok, semua harus dibasmi. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ada yang boleh dihidupkan ketika dalam perang menurut perjanjian lama. Itu yang perlu Anda pahami. Islam datang kemudian untuk meluruskan itu, menyempurnakan itu. Ketika engkau berperang, lawanmu sudah menyerah, antarkan lawanmu itu ke tempat yang aman. Itu hanya ada di Islam. Di tempat kamu nggak ada yang kayak begitu. Ya, jadi berbicara mengenai kesempurnaan Al-Quran, Al-Quran sempurna dari aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan ngambil kitabnya orang, merampok kitabnya orang, lalu kemudian melabeli perjanjian lama, biar kitab yang dihadiahkan untuk Romawi Yunani ini dianggap perjanjian baru. Bukan begitu, Bung. Demikian sementara. Silakan Ngibul. Oke, silakan Bang Edis kalau mau menanggapi Bang Edis. Di Baik, sorry. Lanjut Bang Edis. Iya, sorry tadi ya. Pertama tadi ada kendala sama suara saya nih. Sekarang udah bisa ya, udah normal. Ya. Udah terdengar jelas suara saya. Silakan lanjut ditanggapi aja. Baik, iya ya. Jadi pertama-tama tadi waktu saya masuk itu temanya itu kesempurnaan ya. Jadi pertama itu sebenarnya kita harus bicara definisi dulu. Apa yang dimaksud dengan sempurna gitu loh. Karena tadi kesan yang saya tangkap dari Zulkifli itu adalah menyempurnakan. Jadi saya bertanya-tanya di sini, ini teman-teman ini mengerti nggak perbedaan antara sempurna dengan menyempurnakan? Itu dua kata yang berbeda. Saya minta persetujuan dulu dari teman-teman ini. Kira-kira kalau definisi dari sempurna itu adalah tidak membutuhkan
apa-apa lagi itu kira-kira sepakat nggak? Sempurna itu artinya sudah penuh begitu. Kira-kira sepakat nggak? Saya rasa sepakat ya. Jadi kalau kita membaca Bible dari A sampai Z, itu Bible itu tidak pernah sama sekali membuat satu klaim bahwa Bible itu sempurna atau kitab sempurna atau kitab yang menyempurnakan. Itu sama sekali nggak pernah kita temukan itu diksi-diksi semacam itu. Tetapi diksi-diksi semacam ini itu berasal dari teman-teman Muslim, seperti yang baru dikatakan oleh Julius sama Zulkifli tadi, ya kan? Nah, kalau sempurna, kita udah sepakat dengan definisi sempurna itu adalah penuh, tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kenapa teman-teman Muslim itu tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran yang diklaim sebagai kitab sempurna? Karena apa? Karena adalah sebuah kenyataan bahwa ketika teman-teman Muslim mau ngapain pun, itu yang menjelaskan itu kitab-kitab lain, bukan Quran. Seperti buku-buku fikih, bahkan ulama gitu. Bahkan hadis pun masih kurang lengkap gitu nanti. Masih ada pendapat-pendapat lagi begitu. Seperti misalnya kalau kita mau tanya petunjuk sholat, apakah Quran sanggup gitu untuk menjawab bagaimana sholat itu, kapan dilaksanakan, cara wudhunya bagaimana, itu tidak akan ketemu. Makanya kita harus bicara dulu tentang definisi sempurna itu apa, gitu loh. Jadi kalau kita kalau kita sudah sepakat, maka gugur tidak Quran itu sebagai kitab sempurna, karena teman-teman Muslim nyatanya masih menggunakan kitab-kitab lain. Itu tanggapan pertama. Kemudian yang kedua, masalah lari ke masalah ini ya, masalah haid ya. Jadi kalau kita baca perjanjian lama ya, hukum Taurat, memang hukum Taurat itu sangat ribet ya, dan ini bisa saya katakan hampir-hampir mustahil bisa dilaksanakan oleh manusia ya, karena itu beban berat ya. Kata Paulus itu supaya pelanggaran itu semakin nyata gitu. Jadi semakin kita baca hukum Taurat, semakin tahu kita ini banyak salahnya. Nah, satu yang menarik tadi dikatakan sama Juma ya, bahwa kalau perempuan haid itu kalau didudukin, apa yang didudukin itu menjadi najis bla bla bla. Ada satu ayat ya dalam Quran bagaimana seseorang itu diwajibkan untuk bertayamun, baik itu dengan debu atau apapun ya. Tapi yang orang-orang awam tahu ya, bagaimana kalau habis wudu itu, bagaimana dia bersentuhan dengan perempuan, maka itu harus wudu lagi. Itu bukan perempuan haid loh. Bukan perempuan yang lagi najis. Ya, tidak pandang bulu. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan standar yang sama, nggak standar ganda, ini bagaimana kedudukan perempuan itu jadi semacam itu gitu loh. Seolah-olah perempuan itu menjadi sesuatu yang bisa menajiskan orang. Kan gitu nanti jatuhnya. Nah, makanya saya bilang begini, dalam diskusi itu pertama itu kita harus sepakat dulu tentang kriteria, karena kalau kita nggak menggunakan kriteria sama. Gini Medis, poinnya aja dulu sampaikan apa, biar langsung ditanggapi, nggak molor waktunya. Poinnya dulu, biar mengerucut. Iya, poin yang ingin saya sampaikan itu adalah kalau kita mau diskusi apapun, kita itu harus bicara dulu tentang definisi yang kita sepakati. Jadi kalau kita bicara tentang kata sempurna, yang dimaksud sempurna ini apa? Saya rasa nggak perlu diulang, Dis. Semua orang udah dengar yang kamu apakan itu. Yang kamu sampaikan udah dengar. Ya udah, nggak usah diulang-ulang terus. Lanjut. Kalau gitu langsung aja ditanggapi Bang Juma, biar mengerucut. Kalau nggak kasih timer. Ya, kalau Kristen ngomong kan harus dipotong itu karena berbahaya. Karena kamu ulang-ulang, Edi. Kamu ulang-ulang, kamu mau mengulang lagi kan masalah ini. Ngapain kamu ulang? Nggak apa-apa Ustadz Sugi, kasih dia ulang-ulang. Nggak apa-apa, saya diem aja. Jadi gini Ustadz Sugi, dia ini mau kasih nampak bahwa dia ini ada isinya, biar teman-teman Kristen yang nggak ngerti apa-apa yang lagi nonton terkesima dengan dia. Biar aja, kasih dia panggung. Jadi gini teman-teman ya, saya melihat Zulkifli di sini tidak bisa membedakan sempurna dengan menyempurnakan.
Jadi narasi yang dia bangun tadi sudah bergeser dari sempurna ke menyempurnakan. Dibilanglah kalau dalam Bible perang itu harus semua dibantai yang bernapas. Kalau Quran datang begini-begini, yang pohon jangan ditebang bla bla bla, kan begitu. Jadi narasinya sudah berubah dari sempurna kepada menyempurnakan. Padahal tadi Oke, seingat saya kalau gitu Bang Edis, kita bahas dulu antara sempurna dan menyempurnakan gitu ya. Udah biar aja dia ngomong dulu. Nanti nggak selesai-selesai. kelamaan Kasih ini aja dia dia waktu. Nggak apa-apa. Dia mau show off kasih orang-orang Kristen. Nggak Pokoknya apa-apa. kalau saya- Biar tenang. Pokoknya kalau saya ngomong itu mendadak jam dinding itu Gak ada usah lagi framing, di gak usah dinding. framing, lanjut aja, gak usah framing. Oke ya, baik saya lanjutkan ya. Jadi pertama-tama ini statement terakhir ya. Bible tidak pernah mengklaim ataupun Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Bible ini buku sempurna. Coba tunjukin ayat mana yang ngomong gitu. Tetapi teman-teman Muslim itu gembar-gembor mengatakan Quran itu kitab sempurna. Tetapi hebatnya dalam tanda kutip ya, hebatnya teman-teman Muslim itu tidak bisa menggunakan hanya Al-Quran. Contoh, untuk sholat saja itu kalau teman-teman Muslim hanya pakai Quran itu nggak tahu harus wudunya Perasaan ini sudah diulang sini. Kalau nggak ada ilmu turun. Kalau nggak ada ilmu turun. itulah Udah kesempurnaan. gitu mah, tanggepin. Diulang-ulang Ya, terus, udah. bosen. Tanggepin. Oke, Ya, mungkin kalau aku nggak ada duluan. Aku ilmu- lagi buat puzzle soalnya. Iya, Ya, silakan. jadi aku mau bilang sama Edis, ya nggak apa-apa Nggak lah. ada Dia ilmu kan mau mau show debat off ya untuk gini. orang-orang Kristen. Ya, jadi kalau kita bicara, ya sekali lagi, Kristen itu nggak pernah bilang bukan karena dia sudah sempurna. Karena yang namanya Alkitab itu dibuat oleh bapak-bapak gereja dengan melakukan kanonisasi. Tadi saya sudah bahas di duluan ya, bahwa itu mengambil, ya kalau Bang Zuma bilang Spanyol gitu kan, bahkan bisa dibilang 70% Spanyol, 30% ya dari tulisan-tulisan yang kita nggak jelas lah, ya bisa dibilang nggak jelas karena itu kan testimoni, bukan firman Tuhan langsung. Jadi kalau tadi saya udah bilang, kalau itu adalah konten, kamu ambil konten orang, ya sampai 47 menit, terus konten kamu sendiri yang original kamu ngomong 20-an menit, itu udah dianggap sebagai konten berulang, sudah dianggap sebagai konten orang yang kamu curi. Itu bisa kena strike. Terus yang kedua, yang jadi masalah adalah, ya, kalau di Alkitab itu kan dia nggak bisa ngomong apapun, karena memang dia adalah hasil ciptaan dari bapak-bapak gereja. Ya, hasil ciptaan bapak-bapak gereja. Kalau dia mau tulis ini adalah kitab yang sempurna, nanti kena tabok. Susahnya kan itu, nanti menabok dirinya sendiri. Kalau Quran, ya, itu kenapa kamu itu harus istilahnya dijelaskan dengan tambahan-tambahan dari luar. Karena dengan otak kamu, otak kita lah, bukan hanya kamu ya, harus kita akui semua orang, ya, itu tidak sempurna. Al-Qur'annya sempurna, manusianya yang nggak sanggup. Ya, nggak sanggup Sempurnanya untuk harus mengikuti minta bantuan secara kitab sempurna. lain ya. Nggak minta bantuan. Ya, jadi udah dibilang, sama kayak misalnya kamu baca buku tuh, ada yang namanya daftar pustaka. Ya, ada daftar pustaka, habis itu ada di depannya itu, untuk membantu kamu lebih gampang mencari yang ingin kamu cari. Oke, mungkin dari saya itu tambahan, saya mau kerjaan saya lagi, silakan yang lain. Ya, Nanti dibilang sebentar, sama dia, sebelum ke Bang Muslim, Zuma, ini- Muslim banyak kali nanti dibilang, kasih lagi Ya. ganti. Sebentar, ini kan ada 5 empat lawan rangkan 1. nih. Sebentar, Memang Dik. gitu. Ini akan ada Formasinya empat memang rangkan. harus Yang gitu. mau turun Harus siapa 5 nih? lawan 1 baru imbang. Turunkan ada sih di sini nggak ada ilmunya sih menurut saya. Cari yang lain gitu. Ini ada 4 rangkan soalnya. 5 lawan Ya, 1 itu baru aja tadi. imbang kalau. Di sini nggak ada ilmu sama sekali. Saya mending lawan kucing daripada Edis. Kucing lebih berilmu daripada dia. Ya di-kick aja. Jadi izinkan saya menjelaskan tipuan Edis dulu ya, teman-teman. Dia katakan bahwa Alkitab itu tidak sempurna, kata dia. Itu karena dia Kristen penyembah manusia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas dikatakan bahwa kitab mereka itu tamim. Tamim itu dalam bahasa Ibrani artinya sempurna. Itu diterangkan di dalam Mazmur 19 nomor 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman atau orang yang bodoh, atau orang yang ummi, atau orang yang naif. Ini jelas. Jadi Edis itu melakukan tipuan seperti itu karena menutupi kelemahannya.
Karena kitabnya memang tidak sempurna. Kalau kitabnya orang Yahudi sudah jelas sempurna bagi orang Yahudi. Kristen itu bukan Yahudi. Sehingga karena dia Kristen malu masuk di dalam agama Yahudi karena dia bukan orang Yahudi, maka diambil kitabnya orang Yahudi untuk kemudian dikatakan perjanjian lama, lalu kitabnya mereka, karangan mereka dikatakan perjanjian baru. Ya, jadi terangkan tolong pegangan yang kuat. Mazmur itu menurut kitabnya orang Yahudi menjelaskan Taurat Tuhan itu sempurna untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Makanya terkait dengan haid itu hanya untuk Bani Israel aturan itu. Kalau itu diberlakukan kepada seluruh umat manusia, dunia ini kiamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Edis masih monitor ini pasti. Kenapa Al-Quran itu kemudian dikatakan sempurna? Oh, dia katakan sempurna dengan menyempurnakan itu beda, kata dia. Kenapa harus ada penjelasan hadits? Apa hadits itu? Hadits itu adalah perkataan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Artinya bahwasanya Al-Quran menjelaskan kepada kita kesempurnaan Al-Quran itu tidak lepas daripada keberadaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mujizat dan ketetapan. Dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Kesempurnaan Al-Quran itu tidak terlepas daripada misi kenabian Rasulullah sebagai penyampai Al-Quran untuk menerangkan kepada seluruh manusia apa yang diwahyukan kepada manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di ayat lain dikatakan, Rabbana wa bu'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Hikmah inilah yang kita kemudian sebut hadits. Jadi perintah kesempurnaan Al-Quran itu tidak terlepas dari baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyampai hadits dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini perintah Allah, kemudian menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah itu memang sebagai kesempurnaan Al-Quran karena dia akan menjelaskan tentang ilmu hikmah. Ilmu hikmah itulah hadits. Di ayat lain dikatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbi wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanah Tuhanmu. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi ini kesempurnaan Al-Quran. Adanya perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menguraikan isi Al-Quran. Dan itu adalah hikmah. Hikmah inilah yang disebut dengan hadits. Ini yang tidak dipahami oleh mereka. Kemudian terakhir, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima." Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Berarti perintahnya dari Al-Quran, kesempurnaannya dari Al-Quran, manusia harus mentaati hadits, mentaati Rasulullah, di mana ajaran Rasulullah termaktub dalam hadis sahihah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi diri mereka datang kepada Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi kita
mengikuti apa yang menjadi pengajaran Rasulullah karena wujud kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Si Edis ingin menjadikan Al-Quran dan hadis itu seperti perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengajarkan surah-surah Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Matius. Itu yang dia inginkan terjadi terhadap hadis. Tidak. Hadis itu rangkaian daripada tugas Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia yang diutus oleh Allah, sebagai nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia untuk mewaraskan semua manusia yang gila. Seperti itu. Makanya Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang berakal. Sekira begitu ya. Silakan Pak Framing kalau ingin membual, waktu dan tempat disilahkan. Ya, Pak terangkan. Silakan Pak terangkan. Pak terangkan. Pak terangkan. Kalau enggak saya naikin otan yang lain nih. Pak terangkan. Ah, kemana Pak terangkan nih? Pak terangkan monitor. Atau suara saya yang hilang nih? Ada dia aja yang pura-pura bisu gitu. Oh. Dia kena ini tadi, kena strom terkait dengan haid. Oh iya. Pak terangkan monitor. Ya, tutup. Apalagi dimarahin istrinya nih Pak terangkan. Di Edis mana? Ya, Edis kabur. Udah jawab aja. Oke. Jadi dari beberapa silogisme yang saya buat dalam hal terminologi sempurna itu, kaitannya dari seperti contoh sistematika penulisan, bagaimana ditulis dan sebagainya. Tentu boleh saya katakan Al-Quran tidak mewakili sebagai kitab yang sempurna. Belum lagi bagaimana ayat-ayat yang di dalamnya. Salah satu contoh tadi yang diangkat cuma bagaimana begitu disiplinnya hal itu dipraktekkan di dalam Yudaisme. Tapi di Islam ini malah jadi melenceng. Nah ini yang tidak ada relevansinya. Hukum-hukum dibuat ataukah ini hanya skopi. Dan kami memang kalau boleh dikatakan berdasarkan hukum-hukum khususnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tetap perjanjian lama kami pegang, tetap perjanjian baru menjadi sebuah acuan kitab kami, inti kitab kami, tetapi itu kami buat sebagai relevansi, hubungan yang tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena berkaitan apa-apa yang telah terjadi digenapi di dalam perjanjian baru. Tetapi kalau kita lihat apa-apa yang terjadi di dalam Taurat, Zabur dan Injil digenapi di dalam Al-Quran, tentu tidak akan memenuhi hal-hal apa yang dipenuhkan di Al-Quran sebagai acuan kitab yang sempurna. Nah kalau tadi Edis sudah sedikit menyinggung, memang arti terminologi disempurnakan dan sempurna itu dua hal yang berbeda. Dan kalau diangkat tadi dalil itu, memang dikatakan Al-Quran yang disempurnakan, bukan kitab yang sempurna. Kalau kata disempurnakan berarti ada kata kerja
yang dimana proses itu membawa kepada kurang sempurnanya Al-Quran ini untuk disempurnakan. Nah ini yang mungkin secara etimologi atau dalil-dalil ayatnya tidak dipahami lebih jelas, tetapi sering digaungkan tanpa dasar cara berpikir atau tanggapan yang benar. Nah, ini akan menjadi bumerang bagi Islam kalau tetap masih bertahan menyebut Al-Quran sebagai kitab yang sempurna. Sebab tidak ada satupun yang boleh dikatakan jika Al-Quran itu berdasarkan Taurat, tipologinya dari Taurat ke Al-Quran, atau Zabur ke Al-Quran, atau Injil ke Al-Quran, tidak ada satu hal-hal yang prinsip menjadi acuan Al-Quran ini sebagai kitab penyempurna. Tetapi kalau disempurnakan mungkin iya, artinya ada sebuah proses bahwa Al-Quran ini adalah yang masih jauh dari layaknya sebagai kitab yang sempurna. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau nanti HP saya mati dengan sendirinya, mungkin itu karena habis baterainya. Silakan. Oke, baik. Sebelum ke teman yang lain. Jadi terkait dengan haid, Pak. Haid itu saya sudah gambarkan kepada Bapak. Haid ini itu adalah aturan internalnya orang-orang Yahudi dan tidak bisa diterapkan kepada bangsa lain. Karena kapan itu diterapkan kepada bangsa lain, maka dunia ini akan hancur. Ini internal mereka. Itu pun ada batasannya. Kenapa? Karena telah datang penyempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Maka tidak berlaku lagi pemberian korban berupa merpati ketika orang haid. Tetapi diatur seperti yang ada dalam Islam. Semua boleh dilakukan, kemudian kecuali jima, bersetubuh wanita itu. Ya, dengan beberapa hal yang kemudian disyariatkan untuk tidak dilakukan. Itu setelah Al-Quran itu datang. Al-Quran datang, wanita haid boleh beraktivitas, boleh berkantor, boleh bekerja. Wanita haid di dalam ajaran Yahudi, dalam Imamat 15, itu tidak boleh ngapa-ngapain. Jangankan melakukan pekerjaan, tempatnya disentuh oleh laki-laki lain, oleh manusia lain, orang itu akan menjadi najis. Apakah ini bisa diterapkan? Coba tanya naluri Anda. Apakah hal ini bisa diterapkan? Apakah tidak bisa, Bung? Kemudian Al-Quran itu datang menerangkan tentang kesempurnaannya. Ini satu hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Di dalam surah Al-Hujurat, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum su'uba wa kabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabira. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Lalu kemudian terkait dengan kehidupan umat manusia, itu tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dibutuhkan aturan main. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Itu bagian daripada perintah dalam Al-Quran yang disempurnakan untuk taat kepada presiden. Saya minta di dalam kitab saudara, apakah ada perintah seperti ini? Apakah ada perintah berbangsa dan bernegara? Di mana berbangsa dan bernegara itu adalah fitrah manusia. Dan 1400 tahun silam, Al-Quran sudah membahasnya lebih dulu. Coba. Bagaimana berbangsa dan bernegara menurut kitab saudara? Apakah ada? Tunjukkan dalilnya di mana. Sementara Anda butuh negara, Anda butuh berbangsa, Anda butuh bernegara, Anda butuh berbangsa, tetapi tidak ada di dalam petunjuk kitab saudara. Anda butuh nikah, Anda butuh kawin, tapi tidak ada petunjuk syarat sah nikah di dalam kitab saudara. Anda butuh harta warisan, tapi tidak ada hal tentang pembagian waris di dalam kitab saudara. Anda butuh ekonomi, tetapi tidak ada ilmu ekonomi dalam kitab saudara.
Anda butuh politik, tapi di dalam kehidupan kitab Anda tidak ada ilmu politik. Al-Quran datang menyediakan itu semua bagi orang-orang yang berakal. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Pada saat mana ajaran itu akan didatangkan? Pada saat Roh Kudus itu datang. Apa Roh Kudus itu? Malaikat Jibril yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Sementara Roh Kudus yang Anda punya hanya mengambil kata dua kata dari Al-Quran itu. Roh Kudus yang Anda maksud itu ada angan-angan kosong, angan-angan belaka yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Sementara Yesus mengatakan, sembahlah Allah, aku sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Sembahlah Allah dalam kekhususan jiwamu dan juga kebenaran yang menuntun jasmanimu di dalam beribadah kepada Tuhan. Kamu bernyanyi, mana kaidah perintahnya? Kamu konser di gereja, mana aturan perintahnya? Kamu ibadah hari Minggu, mana perintahnya? Kamu menyembah anak Maria, mana perintahnya? Kamu mati menggunakan kain jas, mana perintahnya? Tak ada perintah-perintah Tuhan yang kamu lakoni. Kamu buat perintah sendiri, perintah Tuhan yang kau langgar. Inilah yang disempurnakan oleh Al-Quran. Ya, coba Anda jawab kepada saya. Anda membutuhkan harta warisan, tunjukkan seperti apa pembagian warisan dalam kitab saudara. Anda membutuhkan kemudian penghalalan jenazah ketika dia berarti meninggalkan utang. Seperti apa solusi utang yang ditinggalkan oleh jenazah dalam kitab saudara? Tak ada. Anda membutuhkan perbuatan baik, Anda membutuhkan untuk meninggalkan perbuatan baik. Tapi apa solusi yang diterangkan oleh kitab Anda tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk? Tidak ada. Maka karena itulah kemudian Al-Quran itu datang. Kenapa Al-Quran itu datang? Sebab kitab yang datang sebelum Al-Quran itu sifatnya hanya sukuism. Sifatnya hanya golongan saja. Dia hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, diperuntukkan kepada golongan-golongan tertentu. Sedangkan Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan kami tidak mengutus Muhammad melainkan kepada umat manusia secara keseluruhan. Tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Malam ini juga saya akan berhenti menjadi apologet. Tidak akan ada Anda temukan. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, inilah dia Muhammad, utusan yang datang daripadaku. Kuperuntukkan untuk kalian semua manusia. Mana tunjukkan dalilnya? Di mana Hasan memproklamirkan Yesus sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Tuhan untuk seluruh umat manusia? Tunjukkan. Saya berhenti jadi apologet malam ini juga. Oleh karena itulah kemudian, karena manusia, anak keturunan Adam ini bertambah, menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka tentu anak manusia membutuhkan apa yang disebut koridor, apa yang disebut petunjuk, apa yang disebut sebagai hudan. Bagaimana Anda bisa berlaku dari pagi sampai pagi kembali? Harus melalui aturan Tuhan, dan itu hanya ada dalam Al-Quran. Anda ke gereja, ada perintahnya? Tidak ada. Anda menyembah Yesus, ada aturannya? Enggak ada. Anda bernyanyi salto-salto kesurupan di gereja, ada perintahnya? Enggak ada. Kami takbir sampai salam, itu semua ada perintahnya. Di dalam Yesaya 66 nomor 23 diperintahkan, sabat berganti sabat, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Semua manusia harus datang sujud beribadah kepadaku. Seperti apa kitab Anda menunjukkan tata cara ibadah? Ada sujud? Seperti apa kaidah sujud itu? Enggak ada. Hanya ada ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Maka beragamalah dengan menggunakan akal. Jangan akal-akalan, apalagi berasumsi. Silakan Anda ngibul. Oke. Dari ngibulnya cuma saya akan mengkritisi, membahas hukum tentang warisan. Orang Batak tanpa diajari membahas warisan, sangat cerdas dan cermat membuat sebuah konsep warisan ketika membagi warisan kepada anak-anaknya. Tanpa kitab dan tanpa Al-Quran. Sangat rapi. Itu telak
sangat membantah bahwa hukum Al-Quran bukanlah sebuah jaminan dalam hal mengatur hukum-hukum kehidupan. Yang kedua, ketika menyinggung tentang apa yang disebut dengan bagaimana kitab kami sebagai kitab yang penyempurna di dalam Matius pasal 5. Kalau Anda baca di sana bagaimana Yesus ajarannya dengan ajaran hukum Taurat. Salah satunya dikatakan di sana, jika disebut siapa yang meniadakan dari salah satu perintah hukum Taurat sekalipun paling kecil, maka akan ditempatkan paling rendah dalam kerajaan surga. Sementara dalam Al-Quran tidak ada pun satu hukum-hukum Taurat yang ditempatkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Artinya jika tidak ada ditempatkan, maka hukumannya adalah neraka. Artinya jangan sampai menganggap Quran sebagai kitab sempurna, tapi tidak menghargai menempatkan Taurat sebagai Taurat yang akan dikerjakan di dalam nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Contoh apa yang dikatakan oleh Yesus tentang bagaimana tentang membunuh. Kamu telah mendengar, ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Tetapi siapa membunuh harus dihukum. Dan kalau kita bandingkan ajaran Yesus pada ayat 22, di sanalah Yesus menyempurnakan hukum tentang membunuh itu, dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Lihat, kalau di dalam Taurat membunuh adalah suatu larangan, lihat di dalam Injil, marah aja pun adalah sebuah larangan. Marah, artinya ini lebih jauh, lebih sempurna. Kalau membunuh dilarang, marah aja, kata Yesus, dilarang. Masih banyak hal-hal perbandingan-perbandingan yang dikatakan oleh Yesus. Ya, seperti dikatakan, kamu memberi persembahan di mezbah. Ya, lalu bangga bahwa seolah-olah sholatnya begitu bagus. Tetapi Yesus berkata, tinggalkanlah persembahanmu itu di mezbahmu itu dan pergilah dulu berdamai dahulu dengan saudaramu. Ada banyak orang bangga dengan sholat dan keagamaannya, tetapi mereka tidak pernah mengkaji sejauh mana mereka dengan saudaranya malah ribut dan berantem, mengkafir-kafirkan dan bahkan menghinakan. Inikah yang disebut dengan agama sempurna? Tentu tidak. Nah, itulah makanya saya mau katakan kepada Juma, sadarlah, agama sempurna bukan hanya sekedar liturgi seremonial, tetapi bagaimana esensi perilaku itu ditekankan. Dan inilah yang diajarkan oleh Yesus, bagaimana tentang hukum Taurat dan ajaran Yesus. Dan Yesuslah yang membawa ajaran itu untuk kami miliki. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lihat Bang Cuma, Anda kalau hanya tataran jangan berzina karena melakukan senggama dengan perempuan, lalu itu disebut berzina, Yesus menyempurnakannya dengan kata, orang melihat perempuan aja. Jadi kalau Bang Juma ini sendirian sekarang, tolong cepat-cepatlah menikah. Supaya jangan sendiri, karena kalau sendiri itu melihat perempuan, itulah berzina sama ajaran Yesus yang sempurna itu. Nah, apakah ada Al-Quran mengatakan hal seperti ini sebagai acuan dari esensi kebenaran yang menyempurnakan? Makanya kalau disimpulkan pada ayat yang terakhir di dalam ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya kitab kami adalah kitab yang membawa kesempurnaan. Nah, kalau Bang Cuma tadi menyinggung tentang hukum-hukum pemerintah, jujur kita harus akui bahwa pemerintahan di bangsa ini tidak memakai hukum-hukum pemerintahan Islam. Hukum pemerintahan di Indonesia adalah hukum pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada hukum Islam di bangsa ini.
Karena bangsa ini bukan hukum berdasarkan agama. Tetapi kami diajarkan di dalam Ibrani pasal 13. Dikatakan di sana, kami harus belajar sebagai jemaat, sebagai umat, untuk berbuat baik. Ibrani pasal 13 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kami itu ditekankan korban persembahan yang terbaik adalah berbuat baik. Makanya di dalam ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk pemerintah. Nah, kami diajarkan untuk tunduk kepada pemerintah, bukan membuat peraturan seperti Islam yang seringkali menjadi sebuah landasan Al-Quran dan ayat-ayatnya. Oleh karena khilafah menjadi bumerang di berbagai negara, sebab mereka beranggapan oleh karena peraturan-peraturan agama ini membuat khilafah dianggap sebagai peraturan pemerintahan agama. Justru ini yang menyalahi dan mengganggu pemerintahan-pemerintahan yang ada, khususnya di Indonesia. Nah, artinya apakah ini konsep yang disebut dengan kitab yang sempurna? Tentu tidak. Jauh lebih relevan kami jadi kitab yang sempurna, karena kami diajari tidak membuat peraturan di sebuah negara. Kami hanya didiri seperti di dalam ayat 17 tadi. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada pemerintah, tunduklah kepada mereka, karena mereka sebagai pemimpin dan pemerintah di bangsa ini adalah berhak untuk jiwa kami. Kalau kami melawan dan kami tidak taat, bisa saja mereka menghilangkan nyawa kami dari atas otoritas kekuasaan pemerintahan. Artinya begitu tinggi. Kemute itu Pak, terangkan suaranya, tolong diperbaiki Pak, terangkan. Kenapa itu? Serangan jantung. Wah, ini takut juga, iya ya. Terlalu semangat. Oke, kalau gitu saya naikin Bang Yusnap aja ya. Kayaknya Pak, terangkan baterainya Oke. sudah mulai mendengkur nih dia nih. Biar Gurunda Oke, dulu mungkin jawab aku itu. nggak, aku komen bentar ya, karena aku cuma bisa dikit-dikit, signalku jelek. Ya, jadi lucu nih terangkan ya, mengatakan bahwa orang Kristen itu semua taat pada pemerintah. Tetapi kenyataannya kita tahu bagaimana pemberontakan-pemberontakan itu dilakukan oleh teman-teman Kristen. Contohnya ya, Paul Jang, KKB Papua. Terus kalau kita mengacu kepada zaman dulu, ya, untung orang ini memberontak. Kalau enggak, Eropa itu rakyat sipil tuh nggak punya tanah. Zaman dulu, bangsawan semua yang kuasai tanah. Sehingga rakyat itu memberontak. Nggak adil. Zaman dulu kamu serajin apapun, kamu tetap akan jadi fakir miskin. Kamu cuma jadi orang yang mengelola tanah. Nggak akan kamu punya tanah. Karena nggak bisa dijual dan tidak boleh dibeli oleh rakyat jelata. Ya, di zaman Eropa itu dulu sedih gitu. Rakyat biasa tuh nggak pernah bisa punya lahan pertanian, nggak pernah punya tanah, nggak punya rumah sendiri. Semua pinjam pakai. Ya, Eropa seperti itu. Untung mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang disarankan Pak Terangkan, tunduk pada pemerintah. Kalau enggak, mereka miskin terus. Ya, jadi kita coba mengacu lah. Kalau kita lihat di seluruh dunia, sepanjang sejarah, yang paling sering melakukan pemberontakan agama apa? Tolong sadarlah. Terus yang kedua, Pak Terangkan mengatakan bahwa di suku Batak, pembagian warisan itu luar biasa. Ya, artinya Pak Terangkan sendiri mengatakan bahwa orang Batak punya hukum jauh lebih lengkap daripada hukum Kristen. Luar biasa sekali Pak Terangkan. Ya, kekristenan ternyata kalah sama hukum Batak. Yang jadi masalah, hukum Batak itu cuma dipakai sama orang Batak. Bagaimana dengan suku-suku lain yang agamanya juga oten? Kan jadi susah, Pak. Manusia itu perlu satu standar yang jelas. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita menggunakan standar asumsi masing-masing, maka setiap daerah akan punya landasan yang berbeda. Di Eropa, di Amerika, orang berhubungan intim itu malah sesuatu yang wajib hukumnya. Anak umur 17 tahun masih perawan diketawain, Pak. Diketawain di sana. Malu dia, Pak.
Apakah itu sesuai dengan hukumnya Tuhan? Enggak, Pak. Ya. Anda membanggakan Eropa, Amerika, itu agama Kristen. Tapi apakah mereka mengikuti ajaran Kristen? Enggak, Pak. Kalau mereka mengikuti ajaran Kristen, kacau balaulah mereka, Pak. Sejarah mencatat ya, bangsa Eropa itu mengalami abad kegelapan saat agama Kristen menjadi landasan negaranya. Saat mereka menjadikan Kristen sebagai ya panduan untuk sistem pemerintahannya, Pak. Untung mereka meninggalkan itu dan menjadi sekuler. Sehingga sekarang ya, tidak ada lagi negara di muka bumi yang mengikuti ajaran Kristen sebagai patokan pemerintah. Hanya Vatikan doang. Hanya Vatikan doang yang menjadikan Kristen ya. Itu pun kalau dibilang negara ya kurang pantas lah. Karena dia semua numpang dari Italia ya. Listrik, pajak, semuanya dari Italia. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mau jujur nih, mengatakan bahwa Alkitab itu kitab yang sempurna, dari mana? Kalau dari kacamata Anda sendiri, ya silakan. Kalau Anda mengatakan itu sempurna, berdasarkan itu bisa memandu manusia, berat sekali, Pak. Berat. Nggak mungkin, Pak. Ya, semoga ini bisa menyadarkan teman-teman. Dan juga sekali lagi ya, saya katakan kepada Pak Terangkan, coba direview ulang, Pak. Kalau retorika, saya salut. Pak Terangkan bisa ngomong dengan luar biasa. Saya nggak tahu benaran dosen atau gara-gara sering ngomong omong kosong di warung kopi. Karena Pak Terangkan bilang kemarin dia sudah jadi OB kan. Ya mungkin karena jago ngibul di warung kopi, ya jadinya seperti itu. Jadi kembali lagi, bagi teman-teman, tolonglah gunakan akal sehat Anda. Kalau kita bicara, Indonesia aja nggak memakai hukum Islam. Anda silakan cek kepada ahli-ahli hukum yang ada di Indonesia. Hukum negara Indonesia itu lebih banyak kopi kepada hukum Kristen atau Islam. Silakan Anda cek. Ya, Islam secara tidak langsung mempengaruhi, sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, pengambilan hukum-hukum yang ada di Indonesia ya, yang menjadi landasan di Indonesia juga banyak mengacu kepada Islam. Silakan dicek. Oke, mungkin dari saya itu tambahan. Silakan yang lain lanjut. Ya, Oke, ini selamat. ada Bang Yulnap. Silakan Bang Yul. Ya. Nanti, Yoel nanti. Oke, aku cuma sebentar aja. Aku cuma sebentar. Aku lagi capek. Enggak, nanti lu panjang. Nanti lu panjang. Aku cuma 2. Enggak, aku mau Pertama, menanggapi dulu soal sebentar nih. cerai. Kalian bilang nggak pakai hukum Islam, jangan cerai. Cerai itu punya kami. Cerai kalian. Paksa wanita-wanita Kristen yang menjadi korban KDRT dengannya untuk tetap tunduk kepada suaminya. Jangan cerai. Yang kedua, soal zina. Kalau misalnya zina itu mengini wanita, berarti yang kalian dengan wanita di rumah kalian itu perzinahan, itu bukan perkawinan. Jadi dipikir baik-baik lagi kalau benar. Kami paham hukum, kalian bekerjanya seperti apa. Dah. Udah. Ya, Bang Yul. Silakan Bang Yul. Ya. Aku menanggapin aja ya dari Dokter Akal sama Bang Jung tadi ya. Tadi kan Pak siapa tadi yang turun barusan? Terangkan. Terangkan Ya, lah. Pak Terangkan. Apa yang dikatakan Pak Terangkan sebenarnya kok ditanggapinya jadi beda gitu loh. Maksudnya Pak Terangkan itu gini loh. Di Alkitab itu tidak perlu juga dibuat soal-soal aturan tentang aturan negara gitu loh, karena negara sendiri juga bisa membuat aturan yang terbaik buat negaranya. Maksudnya gini loh, kenapa tadi dia hubungkan dengan Batak? Bukan berarti aturan di dalam Batak itu lebih tinggi dari Alkitab, bukan begitu. Cara berpikirnya diubah loh, bukan begitu maksudnya. Jadi tanpa di Alkitab dibuat aturan tentang itu, manusia suku Batak sendiri maksudnya bisa membuat itu gitu loh. Jadi di Alkitab nggak perlu itu gitu loh maksudnya. Sedangkan ya kalau kamu buat aturan misalnya, oke, di Al-Quran ada aturan tentang bernegara misalnya. Tapi apakah dengan kamu menerapkan aturan di Al-Quran itu jadi bagus negara itu jika kamu berdasarkan Enggak, itu sebentar Bang Yunap, jangan melebar dulu. Apakah aturan negara itu tidak menginduk ke agama, ke kitab? Dia bikin sendiri aturan negaranya? Kan enggak. Setiap siapa yang negara bilang? itu pasti menginduk ke agamanya. Enggak. Kalau Gini loh, misalkan ini loh kitab maksudnya. Anda tidak dipakai oleh negara, ya itu dari tamu. Nggak usah melebar kemana-mana.
Lah, gini, saya kasih tahu kamu. Di Batak itu sebelum ada agama Kristen itu sudah ada aturan itu gitu loh. Jadi itu nggak berlandaskan kepada agama Kristen kan gitu. Karena di Batak sendiri kan ada agama lain juga gitu loh. Jadi tanpa kita melihat itu aturan harus diatur di dalam Alkitab, manusia sendiri itu punya kebijaksanaan untuk buat itu gitu. Jadi nggak perlu dibahas itu di Alkitab gitu loh maksudnya. Itu yang dikatakan Bapak tadi. Itu Oke, maksudnya. kalau gitu silakan Bang Juma tanggapi langsung. Sedangkan gini satu lagi nih. Sedangkan kayak kalian bilang tadi harus diatur di Alkitab. Nah buktinya kamu lihat di Timur Tengah sana. Mereka menerapkan aturan yang ada. Gimana? Lebih baik nggak? Kan gitu. Kamu lihat Lebih baik. Kenapa? Karena tidak 10 negara termiskin di dunia. Lebih baik. Baik itu. Irak sana hancur gara-gara apa? Sebenarnya Gara-gara Amerika, sebenarnya kalau gara-gara Bang- negara Kristen. Hah? Bang Kenapa Yonaf, gitu? Iya, Kalau Amerika Anda yang mau jujur, menghancurkan Irak. Baik, Kenapa? gantian dong. Gantian. Aku nambahin satu Ya, aja. karena Irak ingin diambil hasil tanahnya, hasil buminya. Mereka diadu domba dong berarti ya. Kenapa mereka bisa diadu domba? Siapa yang nggak karena mengadu kita. domba? Nggak ada yang mengadu domba. Memang Amerika yang buat petahnya seperti itu. Iya, kenapa bisa? Oke, aku mau nambahin satu hal buat Bang Yonaf ya. Tadi Bang Enggak, Yonaf Kenapa bisa? Tanya Amerika, tanpa kenapa ada dia kayak aturan, begitu? manusia bisa Kenapa buat. bisa cuma? Iya, tanya Manusia Amerikanya, pun jangan bisa tanya membuat saya. aturan. Ini soal Amerika yang aku kasih tahu. Amerika ngomong di ada senjata pemusnah massal, Mak. Nuklir, ya. Ada nggak? senjata Sampai nuklir? juta Nggak ada. nyawa melayang di Irak tuh senjata pemusnah massal. Ada nggak senjatanya? Tes suaraku ada nggak? Suaraku. Amerika, bentar gantian. Amerika berperilaku seperti itu karena diperintah dalam Bibelnya Bible, supaya betul. tipu-tipu. Di mana ayatnya? Di dalam Matius 10 Ulangan. ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bagaimana cara mereka mengata-ata? Bentar dulu, jangan disela. Komentar kamu ini- Bagaimana mereka Komentar banget gitu loh. mengata-ata? Malu saya. Diam dulu, jangan kepanasan. Jangan kepanasan, santai dulu. Malu komentar Ini saya banyak orang. kenapa saya malu? Memang Ya, begitu Memang kitabmu faktanya. yang mengajarkan itu. Kitabmu yang mengajarkan. Di dalam Matius 10 ayat 16, kalian diperintahkan untuk seperti iblis. Karena ular adalah simbol iblis. Kenapa malu? Bantah kalau bisa. Ular simbol iblis. Bantah kalau bisa. Ayo. Kalian Oke, satu diperintahkan lagi yang untuk perlu rinci ditambahin seperti bagi Bang Yonaf. iblis. Jangankan hukum untuk warisan bisa dibuat oleh kalian. Ya, jadi dibilang tanpa agama pun bisa bikin hukum sendiri. Benar, bahkan Tuhan pun bisa dibuat. Jangankan hukum, Tuhan aja bisa dibuat, apalagi cuma aturan-aturan. Lihatlah kenyataan yang ada. Apakah dengan menerapkan aturan-aturan pemerintahan yang sesuai dengan Al-Quran kalian itu akan membuat negara akan menjadi lebih baik? Itu aja pertanyaannya. Kalau kalian menerapkan itu Sudah 100%, pasti jauh lebih baik. Contohnya Apa di yang lebih negeri baik? Negara orang-orang bentar dulu. Enggak, Ini negara saya mana? jawab. Oke, diem. Negara mana? Oke, saya jawab. Jangan kepanasan, saya jawab. Santai. Iya, jawab aja. Roh Kudusnya masukkan santai. Roh Kudusnya masukkan botol ya. Saya jawab. Sekarang gini, Anda bandingkan kehidupan Amerika dengan Arab. Di Amerika hampir tiap detik terjadi pemerkosaan. Di Arab jarang sekali terjadi pemerkosaan. Iya. Di Arab jarang sekali orang menjadi pemabuk. Di Amerika mayoritas pemabuk. Kenapa bisa begitu? Karena agamanya tidak mengatur secara jelas. Itu fakta. Coba Anda bandingkan bagaimana kehidupan orang-orang yang memakai hukum Islam. Maksiat sangat kecil sekali. Ya ada, pemerkosaan ada, tetapi tidak sebesar bagaimana kehidupan orang-orang di negara-negara kafir. Bagaimana kalau Anda lihat di dalam di negara Philadelphia, orang-orangnya sudah konak seperti itu. Ya, di mana negara Islam ada orang-orang seperti di Philadelphia? Ini fakta loh. Ya, Anda lihat sendiri bagaimana orang-orang di sana Mau tahu fakta di nggak? sana orang-orang ini Di pada Arab apa? Itu banyak pemerkosaan terjadi, itu faktanya.
Banyak mana dengan Amerika? Wanita Ayo. tidak dihargai. Oke, ya. Banyak Sebentar, mana? kawan-kawan, sebentar Banyak ya, mana teman-teman. dengan Amerika? Ya, Nah, kita Sugi. belajar, kita main Sebentar data. Ustaz Sugi. Ayo kita main Ini data, ayo. Data aja. dalam Ya, rate Satu lagi, statistik sebentar nih. Aku tanggapi ketiga dulu, ya. kayak Bang Jimmy tadi 10 ngomong negara banyak tertinggi gitu ya. kasus pemerkosaan. Ya nggak denger? Iya, silakan, Bang Gores. Kita buka. Pertama, Botswana Kristen, Lesotho Kristen, South Africa Kristen, Bermuda Kristen, dan Sweden Kristen. Ini udah 5 negara ini kasus pemerkosaan. Semua nih, mana Islam? Mana Islam? Mana Islam? Itu di Irak banyak diperkosa itu. Iya, diperkosanya sama tentara Amerika kan? Ada 6 sama 7 Costa Rica, yang ke-8 Nicaragua, yang ke-9 Open cam aja Kores, open cam aja Kores. biar mana? dia lihat. Enggak. Gini loh, tadi saya Aduh. tanya, tunjukkan negara yang menggunakan hukum Islam yang kehidupannya jauh lebih baik. Nah itu fakta itu. Ya, Nah itu bukan fakta apa lagi itu? Itu negara 10 negara tertinggi pemerkosa ini semuanya Kristen ini. enggak, negara apa yang lebih baik yang menggunakan hukum Oke, Islam? guys, mungkin kalau peran mungkin masih Lalu kurang. tinggal Ayo kita lihat dulu jawab, negara termiskin. Mau nggak 10 negara? Kata Taliban, kata Iran, tinggal jawab negaranya kok, susah amat. Iya nih, Botswana nomor 1 negara tertinggi kasus pemerkosaan. Botswana. Islam. Aduh, di Indonesia ini kalau tidak ada Islam, LGBT sudah disahkan itu, pernikahan LGBT itu. Ya, penjualan narkoba pasti disahkan kalau nggak ada Islam. Penjualan miras pasti disahkan. Contoh di NTT beberapa waktu yang lalu sempat disahkan itu penjualan miras. Ya, tapi karena ada Islam akhirnya itu dicabut. Kalau tidak ada Islam, negara ini LGBT sudah disahkan. Lihat bagaimana agama Kristen, nikah sesama jenis disahkan. Ya, Singapura, Perancis, Jerman, Belanda, Amerika, semua mengesahkan pernikahan LGBT. Sekarang tunjukkan kepada saya negara Islam mana yang mengesahkan LGBT, pernikahan LGBT. Ayo, tunjukkan. Ayo. Itu Oke, saya rasa ya kita jangan mengarah ke politik ya, Bang Yol. Kita diskusi agama aja. kalian yang mulai. Enggak, Anda tadi yang membawa narasi seperti itu. Si Juma Ya udah, kita kembali lagi. Anda yang menanyakan negara mana yang lebih baik, itu yang Anda mulai. Makanya saya tunjukkan fakta, negara mana yang menjadi penjajah. Islam ada enggak? Semuanya Kristen. Karena ada perintah di dalam kitabnya untuk menjajah. Ulangan 20 ayat 10 sampai 15. Alkitab, jangan bodoh dong statementnya dong. Udah, kita kembali lagi ke tema, ke konteks Ustaz Sugi, kembali lagi ke tema tadi, ke topik tadi. Cara berpikir itu aneh gitu loh. Kalau misalnya ada orang Islam Anehnya yang mana? Anehnya yang mana? Coba jelaskan aja. Anehnya dalam hal apa? Gini loh, Perintah menjajah ada di dalam Bible. Gimana kalau saya tunjukkan ayatnya? Nah, sebentar Ustaz Sugi, biarkan dia bernarasi dulu, nanti kita tanggapi aja. Silakan, Oke, ya, Bang Yol. mending begitu dong. Makanya tadi kan saya bilang, saya mau ngomong dulu. Ya, kita akan berlaku adil di sini, silakan aja. Nanti kita tanggapi. Oke, tadi aku mau menanggapin dulu yang dari Juma tadi ya, Bang Juma ya. Halo Bang Juma. Tadi kan Bang Ya, Juma silakan, kan Bang bilang, Juma. yang membanggakan tentang Al-Quran semua ada diatur ini ono sampai soal jas lah, di mana di Alkitab menuliskan kalau meninggal pakai jas ini. Itu tuh hal receh juga. Nah, itu hal receh. Saya bilang sama kamu. Makanya di dalam kekristenan itu kamu tidak mengurusin lagi hal-hal yang seperti itu. Itu loh. Kita yang diutamakan itu bagaimana kamu membangun hubungan dengan Tuhan, memperbaiki diri kamu dari dalam, bukan hal-hal yang dari luar. Cara kamu berpakaian, cara kamu memakai, cara kamu mau cuci tangan, cara kamu menyuci kepala, cara kamu menyuci telinga, mau beribadah, bukan seperti itu lagi. Itu loh. Jadi kalau kamu menerangkan hal-hal yang sepele, nggak usah terlalu bangga. Makanya tadi Bapak yang tadi bilang, kalau soal hukum-hukum dalam mengatur
harta waris misalnya, nggak usah pun ditulis dalam Alkitab, manusia tidak bisa membuat itu dengan baik. Tapi bagaimana kamu dituntun dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Nah itu yang perlu. Bagaimana kamu membangun hubungan kamu dengan Tuhan sehingga kau mengenal Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu yang perlu. Jadi hal-hal yang... Ya kalau jangan ngambil dari agama dong. Bukan hal-hal yang lahiriah saja yang dibahas. Gitu. Kalau itu saya rasa Oke, syariat kasihkan dalam lagi Juma, agama kasihkan lagi Juma. Silakan Ustaz Juma. Ya, jadi gini, ada hal yang perlu saudara pahami bahwa Tuhan menciptakan akal dan membiarkan akal itu bertumbuh di atas kepala Anda, tapi Anda tidak gunakan dengan baik. Kalimat Anda itu sangat indah kedengarannya. Yang kita perbaiki sekarang adalah hubungan kita dengan Tuhan. Anda berhubungan dengan Tuhan itu dengan cara apa? Apa aturan Tuhan yang Anda lakukan? Cara Anda ibadah saja tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Coba, mana perintah Tuhan? Sabar dulu. Bagaimana Anda bisa memperbaiki hubungan Anda kepada Tuhan sementara yang Anda sembah adalah manusia, makhluk Tuhan? Ayo. Bagaimana Anda mau mengatakan Anda itu memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan sementara semua perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi Anda batalkan, Anda aminkan itu. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, buka Bible sekarang, biar saya ajarin. Yehezkiel 5. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa ku tempatkan dia dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku. Kalau orang Yerusalem saja dikutuk oleh Tuhan karena memberontak terhadap aturan-aturan Tuhan, lalu bagaimana dengan Kristen yang hidup di atas pondasi dengan matinya Yesus sebagai tameng untuk menghapuskan semua ketetapan Tuhan? Terus kamu berhubungan Tuhan dengan baik, maksudmu Tuhan kepada yang mana ini? Kepada Paulus? Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhan yang bermandikan aturan. Itu yang perlu kamu tahu. Makan pun diatur, tidur pun diatur, haid pun diatur, bernegara pun diatur, perang pun diatur. Itu Tuhannya orang Yahudi. Lah Tuhanmu, apa yang diatur oleh Tuhanmu? Gak ada. Makanya aku bilang kamu itu mati bukan dikafanin. Aturan mainnya Tuhannya Yahudi mati dikafanin. Kamu pakai jas mau kemana rupanya? Kamu katakan itu tidak perlu lagi. Ya itulah kamu. Karena kamu itu bukan orang beriman. Kamu itu orang percaya. Oh, nggak ada kata iman di dalam kitabmu, Bong. Nggak ada kata iman dalam kitabmu. Itu cuman rampok dari Al-Quran. Oh iya? Nggak ada. Oh iya, kamu boleh tunjukkan kepada saya dalam kitabmu perjanjian barumu itu. Ayo, mana? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak. Tunjukkan original teksnya. Kalau ada kata itu. Oh, jadi dia mendatangkan ya? Oh iya dong. Itu kamu jangan ragu. Makanya kamu jangan umat terjemahan. Terus kalau bukan dari Al-Quran, lantas dari mana Anda mengambil kata iman? Itu omongan yang sangat bodoh itu. Sekarang tunjukkan aja supaya kita tahu bahwa kau sangat bodoh. Original teks kitabmu yang mengatakan iman itu di mana? Nggak perlu lah, original teks aku nggak paham semua. Aku kan tahu. Nah, maka dari itu sekarang siapa yang bodoh? Ngaku bodoh nggak? Nah, ini udah ada terjemahan, ngapain harus original teksnya? Nah, itulah kamu. Terjemahanmu itu hanya mengambil data dari Al-Quran. Makanya kesempurnaan Al-Quran itu tidak ada sedikit pun satu kata pun di dalam Al-Quran meski hanya terjemahannya yang mengambil dari Bible. Oh, gitu. Dan Al-Quran itu sempurna. Sabar. Original teksnya semua isinya. Sabar. Sedangkan kitabmu itu ngambil dari terjemahan Al-Quran. Oh. Coba sampul kitabmu ngambil dari Al-Quran. Penyebutan Tuhanmu ngambil dari Al-Quran. Penyebutan pendiri agamamu ambil dari Al-Quran. Penyebutan nomor per nomor dalam kitabmu ambil dari Quran. Semua dari Al-Quran. Bukti kesempurnaan Al-Quran. Kata Injil saja rampok dari Al-Quran, kan gitu. Wow.
Nah, itu yang perlu kamu pahami. Makanya kau harus cerdas supaya kau tahu bahwa agamamu itu adalah agama yang suka nyamar-nyamar. Di mana dia disebarkan, di situ dia nyamar seperti apa yang ada di dalam agama mayoritas wilayah di mana dia disebarkan. Itu yang perlu kamu paham. Oh, jadi yang dari Alkitab ini dari Al-Qur'an ya? Oh, jelas. Saya tanya samamu, kau menyebut nama kitabmu dengan sebutan apa? Holy Bible. Nenekmu kiper. Itu namanya kau sedang menipu otakmu sendiri. Kitabmu itu disebut dengan sebutan Alkitab. Kau jangan malu-malu. Ya, sekarang dengan kau mengatakan Holy Bible, itu sudah menampar mukamu bahwa kamu pun tersadarkan ternyata kitabnya orang Kristen Indonesia itu adalah kitab yang banyak dihasilkan dari perampokan dari kitab agama Islam. Paham? Diam dulu kamu, diam. Maaf ya Bang ya. Maaf ya Bang Kitab ya. orang bentar ya. Batak itu namanya Bible, Juma. Bang Yul, ini ada Bang Panji. Silakan Maaf ya, Anda Bang, ya. berdua ya. Silakan. Maaf ya Bang ya. Maaf. Lah dia kan Maaf, nanya Bang. tadi, terus saya Cara berbicara kasih tahu kamu aja Bible, Bang, kan? mencerminkan kamu seperti yang beragama loh Bang. Udah diam aja lah, kan saya bilang diam aja. Nah terus kata-kata Cara dia tadi berbicara kamu aja tidak mencerminkan kamu seorang yang beragama loh Bang. Maaf ya Bang ya, saya apa turun. ya? Saya nggak pantas Yang mana? Bang. Yang mana? Kan saya bilang Bible, terus dia bilang menipu. Lah, Iya, coba itu kamu yang tunjukkan, coba kau tunjukkan kitabmu yang ada di Indonesia ini. Apakah tulisannya Bible atau Alkitab? Kamu nggak tahu Coba. kalau kitabnya orang Bang Yul, itu Bang Panji namanya tadi itu Bible. tadi Kristen juga. Iya, saya Kristen. Woi, Saya ini Kristen. kalian Kristen. yang orang Saya melawan itu yang bilang tadi, cara berbicara itu tidak mencerminkan orang yang beragama. Maaf ya Bang ya, saya keluar ya. Itu nggak pantas sebenarnya orang ngomong seperti itu. Orang yang nggak beragama itu. Ya udah keluar aja. Cara Bang berbicara Yul, Bang, berbicaralah seperti orang yang punya agama Bang. Jangan tadi nenek kau lah. Kamu aja tidak mencerminkan kamu. Kamu bilang ustadz kamu, tidak mencerminkan kamu. Maaf ya Bang, saya keluar Bang. Saya cuma mau ngomong itu aja. Ya. Ya, silakan Anda keluar. Ya. enggak lo Juma, kan kamu bilang tadi ya. Kamu tanya, terus saya kasih tahu kamu Bible, terus kamu ngomong begitu. Nah, kamu udah tahu belum kejelasannya? Ya sekarang Makanya gini, kitabmu itu dalam original teksnya disebut apa? Tadi Gini aja, Aki Juma, coba open cam, kau lihatkan kepada kami. saya jawab kamu. Kitab saya namanya Bible, terus kamu bilang. Gini aja, Aki Juma, coba open cam, kau lihatkan kepada kami. Noise Bang Ustaz Zuki, Ustaz Zuki. Alkitab. Ini Coba deh, gini aja, nggak usah begitu. Kamu cari aja di Google. Kita orang Batak itu namanya apa? Kitab orang Batak. Iya, maksudnya Alkitab orang Batak itu namanya apa? Coba lah Alkitab orang Batak. Gimana ini? Kitab Kristen dalam bahasa Batak namanya apa? Kok itu aja kalian nggak ngerti? Katanya kalian cerdas. Loh. Nah kan kamu tadi kan cuma yang bilang ke saya, kita nenek moyangmu lah kamu bilang. Gimana? Oh iya kamu ini? dong. Oke, saya tunjukkan ya. Lah, Ini kitab saya. kamu sendiri Ini dulu. kitab ini kitabmu nih. Ini terbitan tahun 60. Ini terbitan tahun 60 kitabmu nih. Namanya apa? Ini nih. Namanya Mana apa? Bible? Mana Bible di sini tulisannya? Bulan merahnya ketutup. Apa ini? Masih ketutup. Apa yang kamu tunjukin? kameranya. Apa yang kamu tunjukin? Ini apa ini? Ini bahasa terbitan tahun Indonesia. 60. Itu bahasa 1960. Indonesia. Ini bahasa Indonesia ya? Oh, ini bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Udah nggak usah ternyata. lari-lari, nggak usah ini. Aduh. Ini terbitan 1960. Oh, ini bahasa Indonesia ini. Ini bahasa Indonesia. Oh, Alif Lam ini bahasa Indonesia. Oh. Aduh. Gila ini agama. Agama Spanyol. Dalam bahasa Batak itu namanya Bible. Juma. Bible itu terjemahan ke dalam bahasa Batak. Tapi ini kitabmu secara nasional mengambil bahasa Al-Quran, Alkitab. Lah kamu kan tanya tadi, makanya tarik dulu kata-katamu itu sampai bilang nenek moyang apa segala macam tadi. Saya katakan nenekmu kiper.
Aduh, Lah orang saya Juma. jawab benar. Makanya ini loh, kenapa saya katakan nenekmu kafir? Ya itu karena mustahil kau mengatakan nama kitabmu itu Bible, karena faktanya kitabmu itu namanya Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Coba tunjukkan dulu Juma original teks Al-Qur'anmu. Kalau ada saya mualaf. Ayo. Memang Al-Quran itu original teksnya bahasa apa? Enggak, kau tunjukin aja dulu. Ada enggak? Bahasa apa original teks Al-Quran itu? Bahasa Bugis. Orang mabuk semua ini yang baik. Ah, takut kalau Kenapa nih haleluya kayaknya? Nggak ada ilmu si haleluya ini, nggak ada ilmu haleluya. Kalian itu takut semua sama saya kok. Ayo. Gini, Mana original? Cuma gini, kita berbicara soal Kristen kan tadi ya. Jadi kamu kalau kamu bilang terjemahan segala macam ya. Kalau kamu bilang nama Allah itu dari Quran lah segala macam. Oke, nggak apa-apa lo ngomong kayak gitu. Kalau misalnya fakta begitu. Itu nggak ada Allah. Apakah jadinya berbeda? Oh, nggak, sama semua. Dalam bahasa Batak itu dikatakan Jehovah. Ya, Jehovah di Indonesia kan apa, Bang? Makanya diam dulu dong. Di dalam Bible itu nggak ada nama itu nggak. Jehovah di Indonesia kan itu apa? Jehovah di Indonesia kan. Jehovah. Hah? Udah. Ayo, silakan yang lain lanjut. Silakan yang lain dilanjut. Kan tadi kamu saya rehat dulu sejenak. Silakan Bang Akhi Sugi, silakan. Nah, terus saya bilang kan, terus kamu tanya kitab kamu namanya apa? Terus saya jawab Bible. Terus kamu bilang nenek mula apa segala macam lah. Nih, kalau misalnya yang saya pegang adalah Bible misalnya ya. Apakah karena namanya Bible jadi nggak sama gitu urutan dan bukan itu tadi yang dipermasalahkan tuh penamaan kitabmu itu apa sih? Nah sekarang kalau menurut Anda Bible, coba Anda open cam, tunjukkan kepada saya kitabmu itu tulisannya apa di situ, Bible atau Alkitab, coba. Ayo kita buktikan aja. Bang Kores monitor, Bang Kores. Ayo, coba open cam aja biar enak kita pembuktian. Seperti Akhi Juma tadi pembuktian, ternyata tertulis Alkitab. Coba sekarang kitabmu apa tulisannya? Di sini nggak ada Alkitab. Di sini nggak ada. Saya nggak ada. Bang Kores monitor, Bang Kores. Nggak berani buktiin kan? Mau tahu itu ya kamu search aja di Google. Kok susah amat hidupmu. Lihat aja orang Batak itu namanya apa? Bible lah. Saya nggak, yang dibicarakan bukan kitab orang Batak, kitab orang Kristen. Kitab orang Kristen itu apa umumnya di Indonesia namanya? Batak itu namanya Bible. Yang nyebut Batak siapa? Perasaan nggak ada orang nyebut Batak dari tadi. Yang dipermasalahkan oleh Akhi Juma itu, yang dipermasalahkan Akhi Juma itu adalah secara umum. Kristen di Indonesia, kata Akhi Juma tadi, jelas dia mengatakan kitabnya namanya Alkitab. Anda ditanya kitabmu apa? Bible. Kalian tahu tidak? Dalam setiap suku bahasa itu kita nggak ngomong suku, secara umum di Indonesia. Apa? Kamu mempermasalahkan yang tidak kita masalahkan. Padahal yang dimaksud Akhi Juma itu adalah secara umum. Kristen secara umum apa nama kitabnya? Nah kalau nama lembaga kitab sucinya dia ini apa? Jawab Alkitab. Saya baru datang dari lembaga mulu. Masa lalu apa? Nah ya. Nyolong nama orang, nama kitab orang itu. Alkitab itu nama lain Al-Qur'an. Loh, itu kan klaim kamu. Memang bukan klaim ya. Di dalam Al-Qur'an jelas sekali dikatakan dalikal kitabu la raiba fih. Itu nama Al-Qur'an. Tapi dicolong oleh orang Kristen Indonesia dinamakan gimana? Itu kan lo yang ngomong. Nyolong tapi nggak ngaku. Akhirnya kan gitu. Oh, nyolong ya. Nyolong lah. Saya itu aneh gitu loh. Maksudnya orang agama mulu aja baru ada 1400 tahun yang lalu kok bisa Alkitab nyolong dari Al-Qur'an, itu gimana ceritanya? Nah itu faktanya tuh, gila. Itu faktanya. Nah, sekarang begini. Coba kau tunjukkan original teks kitabmu ada kata Alkitab.
Coba. teks gas lah yang kamu bahas lah. Mana coba Tuyul, tukang tahayul. Mana coba dalam kitabmu ada kata Alkitab dalam original teksnya? Ada nggak? Ya udah diterjemahkan lah Tuyul, mana ada lah. Terjemahanmu itu baru diterjemahkan pada abad 1800, pada tahun 1886 pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di Batavia. Nah sekarang nama lembaga kitabmu apa? Lembaga Biblos. Kan bukan, tapi lembaga Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Paham Nama lain Anda? dari Al-Quran. Ya. Oh jadi Al-Quran itu ada nama lain ya? Oh iya, banyak nama-nama Al-Quran itu namanya banyak. Al-Furqan. Selain Alkitab apa nama lain nama lain dari Al-Quran? Kenapa larinya ke sana? Akui dulu bahwa kitabmu itu nyolong dari Al-Quran. Aku enggak. Kenapa saya harus akuin sesuatu yang nggak perlu saya Buktinya akuin? lembaga kitabmu aja ngambilnya dari Al-Quran. Kan Alkitab. saya ngomong kalau itu nama lain dari Al-Quran, itu pertanyaan yang sangat bodoh itu. Ya terus dari mana kitabmu? Dari mana kitabmu rampok kata Alkitab? Dari mana ngambil kata Alkitab itu? Ada malu dari Al-Quran Alkitab. Aduh. Ampun. Malu dia. Malu dia. Malu kalau kitabnya, nama kitabnya hasil nyolong dari milik orang lain. Malu. Bilang lagi malu dia. Dalam hal apa malu? Loh, nama kitabmu itu rampok dari Al-Quran, ngerti nggak sih? Kalian itu yang harusnya malu. Kok Al-Quran emang? Oke. Sekarang begini, siapa yang merampok kata Alkitab? Al-Quran atau kitabmu? Nama lain dari Al-Quran katanya. Ya Al-Quran aja, Bung. Nggak ada kiper. Ada nama lain Al-Quran. Ya Al-Quran. Kok ada nama lain dari Al-Quran? Dia setengah mati. Aduh, parah ini. Nah, sejak 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Iya, nah kitabmu datang ke Indonesia, ya kan, karena mayoritas di Indonesia itu Islam, makanya dengan liciknya mereka menamai kitabnya mereka yang tadinya Biblos jadi Alkitab. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menipu, supaya apa? Supaya orang Islam ini terpesona bahwa kitab yang dimiliki kita dari Yunani, berasal dari Yunani, itu berasal dari Allah juga, begitu. Memalukan. Cuma ya begini. Juma harus belajar sejarah, jangan membodohi. Oh iya, mari kita belajar sejarah. Oke. Kita belajar sejarah. Oke. Iya. Bahasa Arab yang kamu gunakan pun itu bukan bahasa Islam, itu sudah bahasa Alkitab dulu. Alkitab. Jadi Nabi Muhammad kata Alkitab itu. Ya gini kemudian itu dulu kita bahas. Itu sudah ada jauh sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quranmu itu kopian, Al-Quranmu itu buatan setan, Nah, ini ngajak ngomong sejarah tapi buta sejarah. Ternyata dia tidak tahu, benar, gantian ngomong. Ternyata dia tidak tahu bahwa Bible berbahasa Arab ini adanya setelah Al-Quran. Jadi itu sudah duluan ada. Kalian bodoh sekali gitu. Bodoh memodohi umat kalian ini. Oke, tunjukkan memodif apa? Benar bang. Aduh. Turunin nggak bisa dialog dia. Nggak bisa dialog. Turunin. Nggak bisa dialog. Nggak bisa dialog. Kesurupan. Roh Kudusnya masukkan ke botol dulu. Nah ini ya, orang Kristen ini bentar. Ini nggak tahu kalau dia tidak tahu bahwa Alkitab yang berbahasa Arab itu adanya tahun 825 Masehi. Sebelum itu tidak ada Bible berbahasa Arab. Kalau ada tunjukkan sini, manuskrip apa yang ada bahasa Arab sebelum Al-Quran, tunjukin sini, kita main data. Justru Al-Quran Bible yang berbahasa Arab itu adanya tahun 825 Masehi. Ya, itu Bang Kores tahu itu. Silakan Bang Kores. Ngajak ngomong sejarah sejarah gimana sih? Yang penting kan Biblos Arabik. Iya ini udah masuk. Siapa tuh Suara Pengharapan supaya paham dia. Biblos Arabik itu baru ada di abad ke-9, tepatnya di tahun 867. Namanya itu adalah Kodek Monsina
Kodek Mount Sinai 161 Arabia. Ya, jadi terima kenyataan. Biblos kalian jauh lebih muda 300 tahun daripada Al-Quran kami, gitu loh. Ya nggak Terus apa-apa. apa hubungannya kalian namanya Alkitab? Yesus kalian bukan dari Arab, bre. Bukan dari Arab. Ngapain pakai nama Alkitab tuh ngapain? Ya Supaya bisa diterjemahkan nipu. dalam bahasa Melayu, makanya jadi Supaya bisa nipu. Bahasa Melayu buku gitu. Bang Kores di Buku ya pandu buku dulu ya, gitu. Bang Kores. Kumpulan Saya kertas makan yang dulu, Bang terkumpul Kores. namanya buku dalam bahasa Proto Melayu Riau. Kan itu yang diambil Indonesia Proto Melayu Riau. Ya buku namanya. Bang Kores, dipandu dulu ya, saya makan dulu Bang Kores. Iya, lanjut. Oh, siap, aman. Yang penting kan isinya benar. Sama ini juga tadi tuh apa ya? Oh iya, kalau mau gini supaya damai. Jadi kekristenan tidak terpojokkan dengan sejarah yang nyata. Kalau mau kalian diganti aja namanya jangan Alkitab tapi Sang Buku. Ah, kan gitu enak. Kalau mau. Kalau enggak ya balik aja ke kalau enggak Biblos bahasa Yunani ya Tabiblia bahasa Latin. Kalau enggak ya Sang Buku, itu baru bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak menyinggung-nyinggung agama Islam. Itu paling. Silahkan Gurunda, gas lagi. Kepanjangan daripada LAI ternyata Lembaga Bible Indonesia. Aduh, LBI aturan kan, Lembaga Bible Indonesia seharusnya. Itu kan terjemahan nama, nggak penting Juma. Kami juga nggak mengkultuskan nama Alkitab kok. Kami kan mengikuti di dalam isinya yang kami ikuti, bukan namanya. Apalah arti sebuah nama? Isi yang Dari mana nama- yang Anda ikuti? Dari nama itulah akhirnya menipu. Gitu loh. Apa artinya sebuah nama? Justru dari nama itu menipu. Seolah-olah bahwa kitab kalian itu berasal dari Tuhan. Padahal pengarangnya juga nggak jelas. Yang ngomong Iya kan kan? kamu, yang kalian. Yang ngomong kamu bisa kita buktikan dong. Bisa kita buktikan. Ya contoh Matius 9 ayat 9. Katanya Matius ditulis oleh Matius, ternyata bukan ditulis oleh Matius. Nah, makanya saya bilang kitabmu itu nggak jelas penulisnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Apa ini tulisan Matius kayak gini? Hah? Anak SD juga tahu ini salah ini kalau ditulis oleh Matius. Makanya saya bilang Matius bukan ditulis oleh Matius. Penulisnya tidak jelas. Kemudian Yohanes. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Apa gitu tulisan Yohanes? Aduh. Jadi penulisnya nggak jelas. Begitu. Monggo Aki Juma. Lanjut. Iya, jadi saatnya Anda sadari ya bahwa dulu Bible itu pertama kali masih menggunakan kata masjid, kata Ka'bah, insya Allah. Tapi setelah mereka kemudian banyak memurtadkan orang dengan data-data itu, akhirnya kata-kata itu diganti sedikit demi sedikit. Kata Allah juga akan dihilangkan itu dari Bible ketika target mereka itu sudah tercapai. Ya, Alkitab juga nanti akan dikembalikan kepada original teksnya ketika tujuan mereka itu sudah tercapai. Sekarang masih mereka gunakan karena kenapa? Kandang mereka masih kosong, masih butuh domba tersesat. Itu misi, Bung. Anda harus pahami itu. Itu misi. Jadi mungkin 200 tahun, 300 tahun setelah para apologet ini sudah tidak ada, nggak ada lagi yang peduli tentang apologet dari Islam, banyak sudah murtad, maka Biblemu itu akan ditulis Biblos. Ya, Rasul akan diganti apostolos. Jadi kamu harus mengakui bahwa masih menggunakan istilah-istilah Islam karena target belum terpenuhi gitu. Karena target belum terpenuhi, maka kemudian nggak bisa kamu katakan kata serapan, nggak bisa. Biblos itu artinya buku. Gak bisa. Maka ketika Biblos di Indonesia ngapain nyerap Arab gitu loh bahasa maksudnya. Indonesia, maka Biblos itu harusnya betul yang dikatakan oleh adik saya tadi. Ya, sang buku itu harusnya kalau mau di Indonesia kan Biblos itu gitu. Ya memang nggak apa-apa karena yang diuntungkan kamu.
Ya nggak apa-apa. Tidak enak di kami. Yang penting orang Itu. bisa mendengar kabar baik keselamatan. Kabar baik yang mana? Yang mana yang disebut kabar baik? Nah, Ketika Nabi ini, Tuhan itu ini ditampar aslinya di seret di begini. ludah mukanya itu kabar baik. Gitu. Kabar apaan itu? Itu kabar duka. Aku doakanlah kau Bukan, supaya kamu Gurunda gini maksudnya tuh. Yang penting kabar baik diberitakan. Kenapa? Karena dia kan nyomot-nyomot yang ada di istilah Islam gitu. Jadi, loh, kok di kalian juga ada? Oh iya, karena di sini tuh Yesus juga begini begitu gitu maksudnya. kebalik. tapi nanti kalau saya ngomong kalian pakai hati, ya udahlah, daripada aku menyinggung ya nggak apa-apa, kalian yang menyinggung, aku hanya membantah aja. Silakan aja Anda ngibul apa yang Anda ingin sampaikan. Nggak akan ada. Nggak akan ada. Masih syukur-syukur apologet Islam itu tidak menggunakan terjemahan kitab terbitan 1928. Masih syukur-syukur. Banyak Umat Islam itu mengasihi kalian. Tuh. Banyak Juma, banyak banget. Satu aja. Kalau kita ketemu aja dah, jangan di sini deh. Ya, ini mungkin Apa yang banyak katanya Gurunda? Paulus yang kau aja berhadapan dengan saya. Jangan macam kamu itu yang nggak ada ilmu. Maaf, saya harus katakan seperti itu. Kalian yang Apa yang banyak? Aku nggak dengar tadi, kecil banget suara. Ya, saya juga nggak tahu. Maksudnya banyak aja untuk hibur diri. Nggak ngerti apa yang banyak gitu. Yang pasti yang harus Anda ketahui bahwasanya yang Anda katakan kabar gembira itu adalah kabar duka. Paham? Iya, kabar duka buat kamu. Oh, memang betul. Masa Nabi Tuhan dilantik jadi Tuhan, itu kabar duka itu. Dilantik jadi Tuhan katanya. Loh, memang dilantik Tuhan kau itu. Roma 14 nomor 9. Kisah para pewarta 2 nomor 36. Yesus itu Tuhan karena dia dilantik. Tadinya mayat, hidup untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Paham? Makanya belajar. Belajar. Jadi Tuhannya orang Kristen itu adalah mayat yang dihidupkan untuk dijadikan menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Itu. Kamu artikan ayat, saya suka udalmu, emang dari dulu kamu begitu. Oke, saya bacakan. Saya bacakan supaya kamu itu. Kamu baca perikopnya, kamu baca satu hal itu. Jangan perikop. Itu sudah satu data saja itu sudah cukup. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Mati ini menjadi mayat kan? Dan hidup kembali menjadi mumi kan? Supaya ia menjadi Tuhan. Tuh, coba lihat. Oke? Jadi dia harus menjadi mayat, lalu kemudian dia hidup, baru kemudian menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu itu adalah Tuhan yang dilantik. Yang ini Gurunda yang membuat ya itu, yang Allah membuat itu loh. Iya, itu ada dalam Kisah Para Rasul 2 tuh. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oh iya. Ya. Coba Anda bacakan di sana kitab Anda tuh bahwa Tuhanmu itu dilantik. Tuhan membuat Tuhan menjadi Tuhan. Gimana? Kisah Pewarta 2 nomor 36. Kan kamu yang ngomong. 36. Ini kita tuh ngomong ada datanya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dibilang. Terus salahnya di mana? Intinya begini. Banyak dalil-dalil yang dikatakan Paulus itu dirahasiakan oleh gereja ketika mereka sedang kebaktian. Kenapa harus dirahasiakan? Kan bisa baca Alkitab. Iya, tapi kan nggak pernah membaca kalian itu. Kalian kan budayanya bukan membaca, kalian berbicara.